Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita bertemu kembali di mata kuliah hukum dagang. Ya, kali ini kita akan membahas kaitannya dengan letak hukum dagang. Ya, kita lihat di sini. Ya, sistematika hukum perdata menurut ilmu pengetahuan hukum. Ya, ada hukum perorangan yaitu Personenrecht, ada hukum keluarga yaitu Familienrecht. Ya. Ada hukum harta kekayaan yaitu Vermögenrecht. Ya, dari hukum harta kekayaan ada yang disebut hukum benda, ada hukum perikatan dan hukum waris. Ya, dari hukum perikatan itu maka di situ ada hukum dagang. Ya, kita lihat hukum dagang yaitu terletak di lapangan hukum harta kekayaan khususnya dalam bidang hukum perikatan yang timbul khusus dari lapangan perusahaan atau perikatan yang dari kegiatan perdagangan. Pengertian hukum perikatan sendiri yaitu suatu hubungan hukum yang terletak dalam bidang hukum harta kekayaan antara dua pihak yang masing-masing berdiri sendiri, yang menyebabkan pihak yang satu terhadap pihak yang lain berhak atas suatu prestasi. Ya, prestasi mana adalah menjadi kewajiban pihak kedua terhadap pihak yang pertama. Oke, apa yang dimaksud prestasi? Ya, yang dimaksud prestasi yaitu hasil yang telah dicapai dari apa yang telah dikerjakan. Ya, itu disebut sebagai prestasi. Ya. Kita lihat di sini di buku 3 KUH Perdata tentang perikatan, ya. Pasal 1233 KUH Perdata. Perikatan bisa terjadi karena undang-undang. Ya, itu yang pertama. Perjanjian menimbulkan adanya perikatan. Dan perjanjian merupakan bagian dari perikatan. Oke. Jadi kita bisa lihat ya perbedaan dua perikatan, yaitu perikatan karena undang-undang dan perikatan karena perjanjian. Oke, yang pertama, ya, perikatan karena undang-undang itu bersifat memaksa, ya, karena di dalam pelaksanaannya peran pemerintah atau publik, ya, itu lebih besar. Ya. Sedangkan perikatan karena perjanjian itu bersifat sukarela, ya, karena para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut antara individu yang satu dengan individu yang lain, ya, serta peran pemerintah di sini tidak terlalu besar. Oke, yang kedua, perikatan karena undang-undang itu ya adanya ketidakseimbangan para pihak dalam perikatan yang terjadi, ya, sedangkan perikatan karena perjanjian adanya keseimbangan antara para pihak. Oke, kita lihat di sini contohnya, ya. Contoh dari perikatan karena undang-undang, ya, yaitu hukum pajak, hukum tata negara, dan hukum administrasi negara. Kalau kita lihat di sini hukum pajak, ya, contohnya kewajiban terhadap pembayaran pajak, ya. Setiap warga negara wajib membayar pajak, ya. Jika warga negara tidak membayar pajak, maka akan terkena denda atau sanksi oleh pemerintah. Oke, sedangkan perikatan karena perjanjian, ya, contohnya yaitu perjanjian sewa-menyewa, jual beli, dan utang piutang, ya, di mana di sini ada keseimbangan antara para pihak, ya, tergantung dari kesepakatan. Oke, kita lanjutkan. Sifat perikatan yang open system, yaitu sistem terbuka, berarti para pihak yang terlibat dalam pembuatan suatu perikatan diperbolehkan memuat atau mencantumkan berbagai macam klausul-klausul sesuai dengan kesepakatan bersama, dengan tetap memperhatikan pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya perjanjian, yang terdiri dari 4 ayat, ya. Ayat pertama adanya kata sepakat. Yang kedua yaitu cakap hukum. Yang ketiga adanya hal tertentu dan keempat
sebab yang halal. Oke, dari 4 ayat ini ya, 2 ayat yaitu ayat pertama dan ayat kedua yaitu sebagai syarat subjektif yang akibat hukumnya dapat dibatalkan. Di mana prosesnya dapat dibatalkan ini harus melalui pengadilan. Oke, sedangkan ayat 3 dan ayat 4 yaitu sebagai syarat objektif yang memiliki akibat yaitu batal demi hukum secara otomatis ya. Oke, syarat sahnya perjanjian adanya kata sepakat ya, yang ayat pertama yaitu para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian harus sepakat atau setuju. Kata sepakat tidak sah apabila diberikan karena kehilafan atau diperoleh karena adanya paksaan ya, dan juga atau ya adanya penipuan. Ya, ini sesuai dengan pasal 1321 KUH Perdata ya. Oke, selanjutnya cakap hukum. Ya, cakap hukum di mana di sini artinya setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan kecuali ya, menurut undang-undang menentukan bahwa ia tidak cakap, yaitu di pasal 1330 KUH Perdata. Yaitu orang-orang yang belum dewasa dan mereka yang berada di bawah perwalian ya. Jadi cakap hukum ya, nanti ada kaitannya dengan pertama usia ya, sesuai dengan KUH Perdata usia kita ya, minimal 18 tahun disebut ya, sebagai subjek hukum yang sudah cakap hukum ya. Yang kedua tidak di bawah perwalian ya. Yang selanjutnya sehat secara jasmani dan rohani, yaitu akal sehatnya ada. Oke. Yang ketiga, ya, terkait syarat sahnya perjanjian, yaitu adanya hal tertentu, ya, adanya barang atau hal yang dapat ditentukan dan dihitung. Ya, ini terdapat dalam pasal 1332 dan 1333 KUH Perdata. Ya. Keempat, sebab yang halal. Sebab yang halal ini yaitu perjanjian tidak dilarang oleh undang-undang atau tidak bertentangan dengan kesusilaan ya atau ketertiban umum. Nah, ini ada di pasal 1337 KUH Perdata ya. Perjanjian yang dibuat karena sebab yang palsu atau terlarang tidak mempunyai kekuatan hukum ya. Ada dalam pasal 1335 KUH Perdata. Klausul. Ya, kita lanjutkan. Apa yang dimaksud klausul? Yaitu ketentuan terpisah yang berdiri sendiri dari suatu perjanjian, di mana salah satu pokok atau pasalnya diperluas atau dibatasi dengan suatu pernyataan khusus. Ya, contohnya klausul wan prestasi atau juga bisa klausul pemberitahuan. Ya. Oke, dapat dibatalkan. Artinya suatu perbuatan baru batal setelah ada putusan hakim yang membatalkan perbuatan tersebut ya. Sebelum ada putusan ya dari hakim, perbuatan hukum yang bersangkutan tetap berlaku. Contohnya yaitu jual beli dengan anak yaitu di bawah umur ya. Bisa juga jual beli di bawah paksaan, tekanan atau ancaman ya. Sepanjang belum dibatalkan oleh hakim, maka perbuatan hukum itu tetap berlaku. Oke, kita lanjutkan batal demi hukum ya. Batal demi hukum di sini pengertiannya yaitu kebatalan yang terjadi berdasarkan undang-undang ya, dengan akibat semua perbuatan yang bersangkutan dianggap tidak pernah terjadi. Contohnya yaitu jual beli miras, narkoba, ya, dan yang lainnya. Oke, kita lanjutkan ke asas hukum perjanjian. Ya, asas hukum perjanjian yang pertama yaitu asas konsensualisme, yaitu adanya kata sepakat, baik lisan maupun tulisan. Ya, sesuai pasal 1320 angka 1 KUH Perdata. Ya. Yang kedua yaitu asas pacta sunt servanda,
Ya, artinya perjanjian mengikat sebagai undang-undang. Ya, pasal 1338 ayat 2 KUH Perdata. Ya, yang ketiga, ya, yaitu asas kebebasan berkontrak. Artinya, bebas membuat klausul-klausul, namun tidak boleh bertentangan dengan hukum, ya, kesusilaan dan ketertiban umum, ya. Pasal 1338 KUH Perdata. Oke, ya. Untuk kali ini materi kita cukup, ya. Nanti bisa kita lanjutkan ke sesi diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.